Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, teman-teman, kali ini saya akan bacakan readingan tentang apakah dia itu bisa hidup tanpa kamu. Gitu. Jadi di sini buat teman-teman yang memiliki koneksi dan kita lihat apakah dia bisa hidup tanpa kamu. Gitu ya. Jika readingan alat beranak kamu, mungkin ini untuk kamu. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Jadi tema kita tentang apakah dia itu bisa hidup tanpa kamu. Kita lihat prediksinya ya. Gitu. Oke. Jadi di sini kalau aku lihat di sini ya, sebenarnya kalau ingin dilogikakan, dia bisa nggak sih hidup tanpa kamu? Di sini aku rasa nggak bisa ya teman-teman. Karena di sini dia merasa tanpa kamu itu dia merasa hidupnya tuh kosong. Dia merasa tanpa kamu hidupnya tuh hampa. Dia merasa tanpa kamu itu hidupnya tuh nggak ada arti apa-apa. Gitu ya. Nggak ada kamu itu kosong tanpa hadir kamu tuh. Dan aku lihat juga di sini ya, dia ingin ya datang sama kamu gitu. Karena ya aku lihat di sini dia sangat banget membutuhkan kamu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini memiliki koneksi gitu ya. Tapi kamu itu kayak lost contact gitu sama dia. Gak ada komunikasi. Dia tiba-tiba menghilang. Dia tiba-tiba gak ada kabar gitu. Tapi dia juga gak bisa hidup tanpa kamu. Walaupun dia mencoba untuk berusaha move on dari kamu, walaupun dia berusaha untuk bangkit tanpa kamu, dia nggak bisa. Ya karena di sini menurut dia kamu itu segala-galanya gitu. Tapi kenapa dia meninggalkan kamu gitu? Ya karena mungkin dia merasa saat tidak sama kamu, atau mungkin saat benar-benar hilang dari kehidupan kamu dia merasa bebas. Padahal di sini dia merasa kehilangan. Gitu. Jadi dia pun sangat banget membutuhkan kamu. Sangat banget membutuhkan kamu. Karena mungkin kamu itu bisa memberikan dia tuh keceriaan di dalam hubungan. Di sini aku lihat juga pun sebenarnya ya kamu itu bisa dibilang masih ada ya di hatinya. Masih ada kamu itu di pikirannya. Setiap hari, setiap saat dia tuh masih memikirkan kamu. Nama kamu, perasaan dia, rasa sayang dia itu masih ada di dalam hatinya. Kalau aku lihat juga di sini dia ingin banget ya kamu ada di dalam hatinya dan di dalam kehidupannya selalu gitu. Jadi kayak kepingin kamu itu gak tergantikan oleh orang lain. Karena di sini dia sudah mencoba ya untuk mencari sosok pengganti kamu, tetapi memang dia tidak bisa, belum bisa untuk saat ini. Walaupun dia saat ini menjalani hubungan dengan orang lain, tetapi perasaan dan pikirannya masih ke kamu. Karena di sini ya aku lihat kamu adalah seseorang yang bisa membawa dia itu pada kebahagiaan. Kamu adalah seseorang yang bisa membawa dia itu pada keceriaan, kesenangan, yang selama ini saat tidak sama kamu gak dia dapatkan. Karena mungkin yang aku rasakan di sini mungkin dia kayak benar-benar nikmat gitu saat ada hubungan sama kamu gitu. Berbeda, terbanding terbalik dengan dia saat ini. Maka dia kayak ingin banget gitu datang sama kamu, ingin banget menemui kamu, ingin banget komunikasi kamu. Tapi rasa malu, rasa gengsi terlalu besar menutupi semuanya. Jadi dia hanya bisa menahan gitu. Padahal di sini kalau bisa dibilang dia nggak bisa banget hidup tanpa kamu. Dia nggak bisa melanjutkan hidupnya tanpa kamu. Karena hatinya masih sama kamu. Walaupun dia tipe orang yang gengsi, dia tipe orang yang cuek, tapi dia nggak begitu mudah untuk melepaskan perasaan ini. Mungkin ada beberapa teman-teman yang punya koneksi dulu.
dia masa lalu, atau mungkin seseorang yang pernah ada di dalam kehidupan kamu. Dia tiba-tiba menghilang, dia tiba-tiba pergi, dia tiba-tiba tanpa komunikasi, dia pergi sama orang lain, dan kamu merasa sedih gitu, kamu merasa benar-benar kecewa gitu dengan sikap dia, dengan perilaku dia, sama keputusannya gitu. Kamu kayak merasa nggak adil gitu untuk kamu. Mungkin karena kamu nggak ikhlas ya teman-teman, jadi rasa dia atau mungkin perasaan dia ke kamu itu belum bisa sepenuhnya hilang gitu. Kalaupun dia mencoba untuk melupakan kamu, atau mungkin dia mencoba untuk tidak mengingat kamu lagi, dia nggak bisa gitu. Sudah berulang kali dia melakukannya, sudah berulang kali dia mencoba, tetapi tetap tidak bisa gitu. Dia sudah berusaha gitu, tetapi memang nyatanya dia nggak bisa hidup tanpa kamu, walaupun ada orang saat ini yang mendampinginya. Karena saat ini dia tidak mendapatkan sosok di dalam orang itu seperti kamu. Ya, jadi di sini dia itu kayak merasa ada yang kurang gitu saat tanpa kamu. Jadi ya mungkin ada keinginan lah gitu. Dia ingin melakukan, kayak ingin datang ke kamu, atau mungkin ingin menghubungi kamu dan membawa kebahagiaan. Gitu. Ada usaha lah gitu, keinginan, perjuangan untuk bisa datang gitu, atau mungkin komunikasi sama kamu lagi ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang kayak merasa nggak mungkin gitu. Dia udah bahagia, udah menikah, dia udah senang, hidupnya sudah bahagia. Belum tentu. Kalian melihat potretnya aja gitu. Kita nggak tahu keadaan hatinya. Karena di sini yang aku lihat, rasa dia sama kamu masih besar gitu. Perasaan dia ke kamu masih besar. Jadi dia belum bisa untuk menghilangkan kamu dari pikirannya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang merasa readingan ini untuk kamu punya koneksi, tapi dia tiba-tiba menghilang, dia sering on off, dia sering hadir, sering tidak gitu. Atau mungkin dia tiba-tiba pergi dari kehidupan kamu, dia tiba-tiba ngeblokir kamu gitu. Karena dia pikirnya setelah lepas dari kamu dia merasa bebas gitu. Dia merasa kebahagiaan tuh lebih dari kamu. Padahal kenyataannya berbanding terbalik, dia mencoba untuk menjalani hidupnya tanpa kamu karena dia merasa kayak terkekang sama kamu. Dia merasa kayak benar-benar dibatasi sama kamu. Dia nggak suka sama sikap kamu yang selalu cemburu, yang selalu mengekang gitu. Makanya dia mencoba pergi untuk meninggalkan kamu. Tetapi kenyataannya dia malah nggak bisa melupakan kamu. Malah kamu selalu ada dalam hidupnya. Dia nggak bisa hidup tanpa kamu. Malah kamu yang selalu ada dalam pikiran dan hatinya gitu. Jadi di sini kalau aku lihat akan ada ide ya dari dirinya, atau mungkin cara bagaimana sih bisa untuk meluluhkan hati kamu kembali gitu. Ada antusias bagaimana sih caranya bisa mendapatkan suasana hati kamu yang baik gitu, agar bisa membujuk kamu untuk bisa datang atau mungkin kembali lagi sama dia, atau mungkin untuk merespon komunikasi dia. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah dihadirkan, dia kembali sudah lebih cepat gitu dari prediksi kita saat ini. Dia sudah komunikasi kamu duluan, atau mungkin dia sudah hadir duluan gitu. Itu niat dia hadir sama kamu karena dia ingin memperbaikinya. Dia ingin sama-sama kamu, dia ingin kamu yang ada dalam kehidupannya. Karena dia masih sayang sama kamu. Karena dia masih cinta sama kamu. Makanya di sini dia pergi dari, ada keinginan untuk pergi dari kehidupan dia bersama orang yang saat ini sama dia, pasangannya gitu. Dia ingin melepaskan semuanya. Dia ingin mencari kebahagiaan itu sama kamu. Karena di sini aku lihat dia merasa kayak kebahagiaan itu ada di kamu gitu. Dia ingin kayak memulai kehidupan baru sama kamu. Karena di sini ketenangan, keseimbangan itu ada di kamu, dan dia merasa melangkah jauh dari masalah itu penting. Itu dia tidak ingin menambah masalah di dalam kehidupannya. Mungkin dipikirnya kalau dia sama pasangannya saat ini, sama seseorang yang sedang terkoneksi sama dia saat ini, dia merasa itu masalah untuk dia. Karena dia hanya memberikan harapan, tetapi dia tidak memberikan kepastian. Karena rasa sayang dia, rasa cinta dia masih besar ke kamu. Makanya di sini dia tidak bisa hidup tanpa kamu. Seseorang ini yang terkoneksi sama kamu. Jadi dia hilang tanpa kabar.
dia tiba-tiba ngeblokir kamu, dia tiba-tiba pergi dari kehidupan kamu, atau dia meninggalkan kamu demi orang lain. Gitu. Jadi buat teman-teman yang merasa readingan ini untuk kamu, yang mungkin berpikir benar ini untuk kamu, ya mencobalah itu gitu. Kalau misalnya bisa diberikan kesempatan, ya diberikanlah kesempatan. Tapi kalau menurut kalian nggak pantas, ya udah gitu, lupakanlah dia dari kehidupan kamu gitu ya. Karena di sini kalau aku lihat benar-benar dia memang benar-benar ingin banget bisa menjadi milik kamu gitu, ingin kamu itu bisa menjadi miliknya ya. Cuma dia ini tipe orang yang tidak menghargai apa yang dia miliki gitu. Jadi mungkin saat ini dia memiliki seseorang yang sudah berjuang, yang tulus, tetapi dia tidak menghargai ketulusan orang itu dan malah pergi bersama orang lain gitu, atau mungkin meninggalkannya, atau mungkin pergi tanpa kejelasan, tiba-tiba menghilang gitu. Jadi ya itu tadi ya, harus bisa menghargai apa yang kamu miliki saat ini gitu. Kalau mungkin ada beberapa teman-teman yang merasa readingan ini untuk kamu memiliki pasangan sudah, tetapi kamu juga masih ada perasaan sama orang yang pernah tiba-tiba hilang dari kehidupan kamu. Terus kamu nggak menghargai dong orang yang kamu miliki saat ini gitu ya. Karena hargailah apa yang kamu miliki sekarang, itu penting ya teman-teman. Jadi kamu bisa belajar menjadi sosok seseorang yang belajar ikhlas nantinya gitu, menjadi seseorang yang bisa menerima apapun yang terjadi gitu ya. Jadi hargai dan syukuri apa yang saat ini ada dan apa yang saat ini terjadi gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini pembacaan readingan tentang yang nggak bisa hidup tanpa kamu. Jadi dia koneksi lama kamu ya, orang yang pernah tiba-tiba hilang dari kehidupan kamu, tiba-tiba ngeblokir kamu dan tiba-tiba pergi tanpa berpamitan, atau mungkin yang mendua ya dari kehidupan kamu. Jadi saat ini untuk hatinya masih ada kamu, untuk perasaannya masih ada kamu, dan bisa dibilang dia tidak bisa hidup tanpa kamu. Dia belajar untuk bisa move on atau bangkit dari kamu. Tetapi kenyataannya yang dia rasakan itu berbanding terbalik. Dia tidak bisa jauh dan mungkin tidak bisa lupa untuk pikirannya ke kamu gitu. Jadi buat teman-teman, resonat atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Di sini kita akan lihat untuk zodiaknya. Cenderung untuk zodiak Libra, zodiak Capricorn, sama zodiak Cancer ya. Jadi 3 zodiak Libra, Capricorn dan Cancer. Bisa untuk zodiak lain, tapi cenderung untuk 3 zodiak ini. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman yang terus mendukung channel ini dan selalu nonton di channel saya ini diberikan selalu kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan seseorang yang hadir dalam kehidupan kamu yang benar-benar tulus dan selalu menyayangi kamu ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.